Hai semua, kali ini Lollipop akan membahas alur cerita film yang berjudul Contagion. Bergenre horor dan thriller, film ini dirilis pada tahun 2011. Dibintangi oleh Matt Damon sebagai Mitch M. Hope, Jennifer Ahle sebagai Dr. Ali, dan masih ada aktris-aktor lainnya. Film ini terjadi 10 tahun lalu sebelumnya. Wabah penyakit menular. Dulu nonton film ini biasa saja. Sekarang nonton film ini terjadi di sekitar kita. Film Contagion adalah salah satu film yang sering dibanding-bandingkan dengan situasi pandemi yang terjadi saat ini. Ketika virus corona ditetapkan sebagai pandemi global, banyak orang kemudian menyebutkan bahwa film besutan sutradara Steven Soderbergh ini telah meramalkan kejadian COVID-19. Karena terdapat beberapa kemiripan antara keduanya. Bagaimana kemiripannya tersebut? Tanpa panjang lebar, yuk kita masuk di alur ceritanya. Sumber virus penyakit berasal dari seekor kelelawar yang tertidur. Hewan ini dibangunkan oleh para pekerja yang menebang pohon. Kelelawar telah memakan pisang yang busuk, kemudian terbang ke kandang babi terdekat. Seekor babi memakan kotorannya, dan 2 hari kemudian dibawa ke restoran. Kepala koki sedang menyiapkan bahan-bahan, tapi dipanggil oleh anak buahnya. Setelah sederhana membersihkan tangannya, dia pergi ke aula. Beth memberikan pujian atas masakannya, dan meminta untuk menjabat tangannya dan berfoto. Setelah makan penuh, Beth pergi ke ruang judi. Pria Jepang berkata padanya, jika ditiup seperti ini akan lebih beruntung. Sehingga dia pun melakukannya. Dia berdiri dan ingin pergi namun ponselnya tertinggal di bar. Wanita Ukraina mengangkat teleponnya dan memanggilnya. Ketika pelayan kasino membersihkan meja, kemudian mengambil gelas yang digunakan oleh Beth, pelayan kembali ke Hong Kong dengan kapal setelah bekerja. Tak berapa lama merasa sedikit lemah. Saat masuk lift ia terus batuk. Pacarnya menyarankannya untuk pergi ke dokter. Tiba-tiba merasa pusing saat di jalan. Saat menyeberang jalan dia ditabrak oleh mobil. Wanita Ukraina itu sedang dalam meeting perusahaan. Kemudian merasa tubuhnya sangat sakit. Setelah meletakkan folder yang dipegangnya, dia izin sakit dan pergi ke hotel bosnya. Ketika ditemukan, wanita ini sudah mengeluarkan busa putih. Di kakinya muncul bintik-bintik hitam. Pria Jepang itu naik pesawat untuk pulang ke negaranya. Dia menyentuh gelas pramugari. Saat turun dari pesawat kemudian pergi naik bus. Tak lama kemudian langsung meninggal di dalam bus. Orang-orang di sekitar mengelilinginya dan mengambil foto. Kelly pulang ke rumah dan memeluk anaknya secara langsung. Keesokan harinya Beth diberitahu oleh sekolahan anaknya bahwa suhu anaknya setinggi 38 derajat. Semua orang yang dia dekati telah meninggal semua. Kesadaran sendiri juga secara bertahap menjadi kabur. Beth jatuh ke lantai dan mengeluarkan busa putih. Setelah penyelamatan dari dokter, masih saja tidak berhasil. Dokter berniat membedah tubuh Beth untuk mencari tahu alasannya. M. Hoff masih dalam kesedihan kehilangan istrinya. Namun handphonenya menerima kabar buruk dari rumah. Pada akhirnya anaknya juga tidak bisa selamat. Pacar pelayan memutuskan untuk membawa abunya kembali ke kampung halamannya. Ketika bus tiba di Guangdong, pacar pelayan itu ditemukan meninggal oleh orang lain. Mulai saat ini, semuanya akhirnya menyadari pentingnya masker. Di garis depan selalu para staf medis. Mereka menggunakan seragam lengkap dan masuk memeriksa di tempat isolasi. Ada semakin banyak orang yang tertular. Satu persatu dibawa ke ambulan. Bencana tidak hanya menghancurkan sistem kekebalan tubuh manusia, juga mempengaruhi sistem kekebalan tubuh masyarakat manusia. Rumah sakit penuh dengan orang dan kepanikan. Hasil otopsi Beth sudah keluar. Ini adalah virus influenza varian baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Tidak ada yang tahu dari mana asal virus itu. Kecepatan penularan telah meningkat secara drastis. Dan tingkat kematian sangat tinggi. Hanya dalam 5 hari, jumlah kasus melonjak dari 89.000 menjadi 270.000. Prioritas saat ini adalah membuat vaksin. Di laboratorium tingkat tertinggi Project 4, ahli biologi sedang mempelajari virus penyakit. Kesimpulan dari mengambil sampel darah untuk analisis. Ada gen hewan dan manusia dalam urutan virus penyakit. Setiap urutan terus bermutasi tanpa berhenti. Yang paling menakutkan adalah ia dapat ditularkan melalui permukaan tubuh.
dan kesulitan penelitian vaksin di luar ekspektasi semua orang. Ada orang yang terpikir, semua orang yang berinteraksi dengan MHOF telah meninggal. Dan dia adalah orang yang telah terpapar virus untuk waktu yang paling lama. Tentu saja tubuhnya memiliki antibodi. Ahli biologi telah menemukan terobosan di sini. Benar saja, MHOF memiliki protein khusus dalam tubuhnya. Ia mampu melawan mutasi virus penyakit. Mereka mencoba berkali-kali untuk melakukan eksperimen pada tubuh yang terinfeksi virus. Protein vaksin akhirnya ditelan oleh virus penyakit. Para ahli biologi sangat kebingungan. Ironisnya, seorang pensiunan profesor tua melanggar aturan dengan mengambil resiko terinfeksi. Beliau melakukan penelitian pribadi di laboratorium sendiri. Dalam 3 hari, vaksin telah ditemukan olehnya, dan profesor tidak meminta bayaran apapun. Dia bersedia memberikan hasilnya kepada umat manusia secara gratis. Ini hanya langkah pertama. Vaksin harus diuji coba di tubuh manusia. Ini akan memakan waktu setidaknya 3 bulan. Sesuai dengan kecepatan infeksi saat ini, dalam 3 bulan, jumlah kasus orang yang tertular akan mencapai 80 juta orang. Di bawah bencana manusia, seorang blogger online masih menyebarkan rumor. Orang ini tidak terinfeksi virus penyakit sama sekali. Dia mengklaim dirinya demam 39 derajat sebelumnya. Setelah menggunakan didesinfeksi merek ini, secara ajaib demamnya menurun. Video semacam itu menjadi viral di sosmed. Awalnya mengira tidak ada yang percaya berita bodoh seperti itu. Tapi di bawah keinginan untuk bertahan hidup, manusia telah benar-benar kehilangan akal sehat mereka. Lebih mengerikan daripada penyakit menular adalah rumor. Semua orang berbondong-bondong ke supermarket. Mereka semua demi membeli didesinfeksi. Pada awalnya semuanya mengantri dengan tertib. Dalam kerumunan orang terus-menerus ada yang batuk. Bahkan ada yang tidak memakai masker. Saat mengetahui jumlah obat tidak banyak, semakin banyak orang yang menerobos antrian. Dalam sekejap terjadi kekacauan. Kaca jendela dilempar hingga pecah. Semua orang masuk untuk mendapatkan obat. Supermarket diborong hingga kosong. Kekacauan juga terjadi di jalanan. Orang-orang mulai melakukan perampokan. Orang-orang yang merampok barang ada di mana-mana. Ini adalah pengaruh dari video berdurasi 50 detik. Persimpangan utama di kota telah ditutup. Ada orang menggunakan kebebasan sebagai alasan. Mereka ingin menyingkirkan pembatasan pemerintah. Korban yang meningkat terus meningkat. Sudah melebihi tempat pemakaman. Bahkan pelajaran yang nyata. Masih ada orang yang menyebarkan berita hoaks seperti ini. Jalan-jalan dipenuhi dengan sampah. Kantor, museum, dan gym semuanya kosong. Pada hari ke-26, hampir 580 juta orang telah tertular di seluruh dunia. Ini setara dengan setiap 12 orang ada 1 orang yang terinfeksi. Hingga saat ini, pemerintah belum merespon. Setelah percobaan ke-57 pada hari ke-29, vaksin akhirnya memiliki respon antibodi pada monyet. Tapi ini harus menunggu hasil setelah 24 jam. Setiap detik sekarang mewakili banyak kehidupan. Para peneliti tidak bisa menunggu waktu reaksi. Wanita ini langsung bereksperimen pada dirinya sendiri. Lalu pergi ke daerah karantina dan melepaskan maskernya. Kemudian mencium ayahnya. Ya, dia telah berhasil. Karena jumlah orang yang terinfeksi terlalu banyak. Siapa yang diprioritaskan untuk disuntik adalah masalahnya. Pemerintah memutuskan untuk mengambil angka. Hasil pertama keluar 0310. Artinya semua orang yang terlahir pada tanggal 10 Maret akan divaksinasi untuk batch pertama. Artinya mereka harus mengambil angka 365 kali. Meskipun demikian, masalah tentang siapa yang mendapatkan vaksin pertama tetap ada. Mereka yang berada di urutan belakang memiliki niat jahat. Mereka masuk untuk merampok vaksin orang lain. Penjarahan di jalanan tetap sangat serius. Pemerintah juga merespon dengan cepat, memberlakukan pemberian vaksin di tempat. Orang yang telah divaksin akan mendapatkan gelang. 135 hari setelah wabah penyakit, orang-orang divaksinasi dengan tertib. Hidup telah kembali tenang. Mereka tidak lagi takut virus penyakit, karena pertempuran ini dimenangkan oleh manusia. Akhir dari film ini, para peneliti mengambil semua sampel virus penyakit, disegel secara permanen dalam lemari es. Vaksin dalam film berjalan dengan baik. Penyebaran virus penyakit berhasil terkendali.
Ini adalah akhir yang sempurna. Tapi pada kenyataannya, berapa banyak orang yang masih mengalami penyakit? Disebutkan Scott Z. Bourne, selaku penulis skenario. Ini terinspirasi dari kasus wabah SARS pada 2004 dan virus flu burung pada 2009. Tetaplah kuat dan yakinlah bahwa segalanya akan segera membaik. Memang sekarang kita sedang dalam kesulitan, tapi percayalah virus tidak akan mewabah selamanya. Sekian alur ceritanya, sampai jumpa di alur cerita berikutnya.